Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsuna rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'as sunnata wal jama'ata min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil muhkamil kitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala aidan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Adalah suatu kesyukuran dan keberkahan bagi kita semua oleh karena kita diperkenankan untuk bertemu kembali dan malah menunaikan ibadah puasa di malam 24 sekaligus melaksanakan acara malam ketiga Tazkiratul Maut atas berpulangnya ke rahmatullah ayahanda kita, orang tua kita almarhum Jamaluddin bin Nurdin yang meninggal di usianya di 56 tahun. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi yang mengeluarkan umat manusia dari zaman kebodohan, dari gelap gulitanya dunia menuju alam yang terang menderang, atau dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun rangkaian acara pada malam hari ini ialah yang pertama pembawaan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ayunda Rosma. Yang kedua pembawaan ceramah tausiah yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Ahmad Fadli SG. Dan yang ketiga adalah istirahat. Namun sebelum memasuki acara yang pertama, marilah kita mengirimkan suratul Fatihah kepada almarhum. Semoga dengan surah Al-Fatihah yang kita kirimkan kepada almarhum bisa mengantarkan dirinya kepada surga dan dilapangkan kuburnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadihinnya walikullin niyatin solihah khususan ila ruhi Jamaluddin bin Nurdin bisirril Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ayunda Rosma. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala
قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو العزيز ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Ahmad Fadli SK. Alaihi falyatafaddal maskuro. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil baqa'i wal qidami wal azaliyah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Hadirin hadirat jamaah taksiyah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berkumpul di tempat ini bukan karena bersyukur atas meninggalnya almarhum Jamaluddin Nurdin, tetapi kita bersyukur karena Allah masih memberikan kita kekuatan, masih memberikan kita kesehatan, umur yang panjang, hingga kita bisa sampai di malam ke-24 bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita masih diberikan umur panjang hingga kita bertemu nanti bulan Ramadan yang mendatang. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini insyaallah mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nantinya. Wabil khusus orang yang gemar bersalawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Langsung saja Bapak Ibu, ada hadis yang biasa kita dengar dibacakan oleh para muballigh kita, idza matal insanu inqata'a amaluhu punna ammoteram wa tanalla ta'ala
narekomate niatanna puang Allah Ta'ala apabila anak cucunya Adam telah wafat, inqata'a amalu, putus amalnya. Orang meninggal tidak bisa lagi mengaji, berarti putus sampai di situ, tidak bertambah pahalanya. Orang meninggal tidak bisa lagi sholat, berarti sampai di situ saja, tidak bertambah pahalanya. Tidak bisa beribadah, berarti putus sampai di situ. Tetapi ada 3 amalan yang dilakukan oleh manusia tidak pernah putus pahalanya meskipun sudah meninggal. Yang pertama, waladun salih yada'ulah, anak yang soleh soleha yang selalu mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal. Yang jadi pertanyaan, anak yang dimaksud dalam hadis itu apakah anak kandung atau bukan anak kandung? Karena pernah saya ceramah begini, saya bilang waladun salih yada'ulah, anak yang mendoakan orang tuanya. Ada satu perempuan menangis, menetes air matanya, merah matanya kesian. Langsung bertanya sama saya, Ustadz, apa betul itu hadis di situ dikatakan anak? Saya bilang betul. Apa dia bilang ini perempuan? Bagaimana misalnya ini tidak ada anakku? Kalau saya meninggal siapa yang doakan ngapain? Coba lihat, begitu pekanya Nabi SAW memikirkan umatnya ke depan. Nabi tidak bilang dalam hadis itu ibnu sholih yada'ulah. Dalam bahasa Arab 2 bahasa Arabnya itu anak. Kalau anak kandung bahasa Arabnya ibnun. Jadi anak kandung yang dibikin oleh bapaknya, nasab bapaknya yang bikin. Kemudian istri hamil dilahirkan itu anak-anak, itulah yang disebut ibnun. Tuh kalau dikasih menikah orang binti anu, Muhammad ibni Abdullah, Muhammad anaknya Abdullah. Karena yang bikin bapaknya, kemudian istri hamil dibuahi, kemudian melahirkan, itu namanya anak kandung. Bahasa Arabnya ibnun. Sementara waladun itu bukan cuma anak kandung saja, tetapi semua anak, termasuk anak tiri, anak angkat, anak asuh. Mungkin ada anak yatim kita pelihara, maksud Tommy itu waladun. Jadi minta maaf, jangan berkecil hati bagi yang belum diberikan keturunan oleh Allah. Yang penting kalau ada anak-anak kita kasih tinggal di rumah kasih baik-baik itu anak-anak, didik dengan baik. Insya Allah kalau jadi anak soleh soleha meninggal nanti dia yang doakan sampai doanya itu, meskipun bukan anak kandung tak. Jadi dipaham kira-kira Budi. Jadi tidak salah paham lagi di sini tentang anak yang soleh. Karena coba lihat, pekanya Nabi sampaikan bagaimana nasibnya umatku yang belum ada anaknya. Maka di situ disebutkan waladun solih yada'ulah, anak yang dimaksud di situ bukan cuma anak kandung, tapi anak secara umum. Bisa juga anak santri tak, kalau kita membina di pesantren, ya maka itulah nanti yang doakan kita kalau meninggal kita. Makanya pesanku biasa, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lalu suka koro-koroang sama anak-anak. Memang kadang anak-anak yang masih kecil itu pakai balisi memang itu tidak bisa dipungkiri. Kalau sudah makin bersihkan rumah, kadang hambur lagi mainan kah. Marah boleh, tapi keluarkan kata-kata kasar jangan. Kata Nabi dalam kitab Al-Askar, Nabi SAW bersabda, al-bala'u mu'akkalun bil mantiqi, musibah terjadi karena ucapan. Kalau marah sama anak, boleh marah, tapi tahan lalu itu kata-kata ya. Jangan sampai bilang kita tolo-tolo nenek-nenek, tolo-tolo betul kalau besar gitu. Dongok-dongok nenek-nenek, dongok-dongok betul kalau besar ki. Yang paling parah ada yang bilang anak setan. Kalau bilang ki anak setan berarti kita juga karena setan lahir dari Coba saya baca sejarahnya. Imam Abdurrahman As-Sudais, imam di Masjidil Haram. Coba yang biasa naik haji umroh, itu Imam Abdurrahman As-Sudais waktu masih kecil, umurnya sekitar 5 tahun. Kalau sudah bikin kue mamanya, ambil pasir itu Imam Abdurrahman As-Sudais, nah simpan di atas kuenya mamanya.
Kira-kira mamanya Imam Abdurrahman As-Sudais naik tensinya atau tidak? Kalau kita naik tensita atau tidak? Naik. Pasti naik tensita. Sembarang dibilang, hati-hati, al-bala'u mu'akkalun bil mantiki. Musibah terjadi karena ucapan. Tapi apa kata mamanya Abdurrahman As-Sudais? Nah, usap kepalanya anaknya, baru nak bilang, artinya ada tonji perasaan jengkelnya, tapi nak tahan kata-katanya. Dia bilang apa? Pergi mau di Masjidil Haram, jadi imam mau di sana nak. Coba, berkat doanya jadi imam. Itu makanya kalau marah supaya anak-anak bisa jadi soleh-soleha, tergantung kita aja sebenarnya. Jadi kalau jengkel sama anak, pegang kepalanya. Pegang kepalanya baru bilang, jadi menteri agama lalu kau nak nanti. Jadi wali kota lalu kau nak. Jadi gubernur lalu kau nak. Bilang tuh maki jadi presiden lalu kau nak. Yang penting jangki bilang jadi caleg lalu kau nak. Yang penting yang baik-baik saja disebut. Jadi ulama, hafiz Quran, hafiz Al-Quran. Doa tak itu. Ya, jadi doa, ucapan itu adalah doa untuk anak-anak kita. Yang main dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi satu. Di dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra itu diajarkan oleh para ulama supaya anak-anak kalau besar itu bisa menjadi anak soleh-solehat, terhindar dari zina. Kalau tidur, pegang dahinya, jidatnya, kemudian bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Baru pegang dadanya, ucapkan alam nasyrah laka sadrak sampai akhir. Insyaallah dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra disebutkan kalau besar itu nanti anak-anak terhindar dari pergaulan bebas yang salah, terhindar dari perzinahan. Insyaallah dengan izin Allah. Tapi banyak yang salah pergunakan, Bu. Ada perempuan na praktek salai. Nah bilang cocok gak saya pakai untuk suamiku? Saya bilang kenapa suami tak? Nah bilang nakal tong Ustaz. Begitu tidur suaminya, nah pegang jidatnya. Baru mau baca inna anzalnahu, bangun suaminya jadi salah baca. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mana dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hati-hati. Hampir lebaran. Coba perbaiki hubungan anak dengan orang tua. Ini juga pesanku sama anak. Belumpi itu terasa kalau masih ada orang tua iya. Berapa anaknya nomor? Anak angkat. Itu cocok itu. Sama yang kubilang tadi tuh. Ini anak yang ditinggalkan ini juga termasuk itu waladun salih. Ya, keponakannya boleh. Itu termasuk waladun. Tapi pesanku juga sama yang berstatus sebagai anak, karena saya juga anak, itu orang tua kasihan, belum terasa kalau masih ada, belum terasa. Tapi begitu nanti mereka sudah tidak ada, baru dirindukan suaranya itu yang setiap subuh bangunkan kita sholat. Baru dirindukan nasihat-nasihatnya semua. Barulah dirindukan semua perjuangannya, pengorbanannya. Banyak sekarang itu anak-anak belum sadar kalau orang tuanya masih ada. Punam moro-moro itu tuh anak. Cerewet mamanya, cerewetnya nih mama. Iya, belum penuh rasa. Meninggal nanti mama tak, barulah terasa dirindukan itu cerewetnya. Itu loh orang tua. Coba bayangkan kalau kita mau betul-betul ingat-ingat itu perjuangannya orang tua. Ini hampir-hampir nih lebaran ini saling memaafkan kita, khususnya pada orang tua. Itu bayangkan 9 bulan lamanya kita dikandung, 9 bulan lamanya dibawa kemana-mana. Masuk di WC na bawa ki, pergi di pasar kita ikut juga. Bahkan menurut perempuan di luar sana, saya pernah tanya, termasuk istri saya tanya, bagaimana perasaan waktu mengandung? Dia bilang seperti kalau saya gendong 3 butir kelapa. Coba bayangkan Pak, itu saking hebatnya seorang ibu, dia menahan semua makanan yang masuk di dalam perutnya, bukan karena dia takut berbahaya sama dirinya, tapi dia takut berbahaya sama anaknya. Dan paling hebatnya seorang ibu, kalau anaknya sudah mau lahir di dunia, ada pilihan dari dokter. Ibu, ada yang harus diselamatkan kita atau anak tak? Kadang itu ibu bilang, selamatkan anakku dokter. Orang Bugis mengatakan, taruh na iya leleri pemasena puangi. Biarlah saya meninggal, yang penting anakku bisa menikmati dunia. Coba hebatnya orang tua. Dan banyak seorang ibu rela harga dirinya diinjak-injak
Yang penting jangan injak-injak harga dirinya anaknya. Begitu kita dikasih sekolah, luar biasa Pak perjuangannya. Kadang itu bohong-bohong. Dia bilang sudah makan mama, sudah Mina. Padahal keroncongan perutnya. Yang penting anaknya bisa makan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebabnya kalau masih hidup orang tua, cium tangannya, sering-sering peluk mereka. Apalagi kalau tinggal satu. Kalau masih ada dua, rawat mereka dengan baik, pergauli mereka dengan baik. Karena kalau tidak ada itu baru dirindukan. Begitu sudah dibungkus dengan kain kafan, siap-siap diantar ke kubur. Diantar ke kubur, kita tonjok pasosok. Begitu selesai nanti di pasosok, selesai diturunkan jenazahnya di liang kubur, barulah kita kembali di rumah. Dilihatin semua itu kasihan pakaiannya, dilihatin semua itu lemarinya, tinggal pakaiannya mami yang dilihat. Baru pakai bilang ini coba lihat. Ada baru-baru meninggal orang tuanya, padahal waktu masih hidup selalu bentak-bentak. Waktu masih hidup selalu bentak-bentak orang tuanya. Apa poin? Sakit orang tuanya, penyempitan pembuluh darah, masuk di rumah sakit, meninggal. Tidak berhenti tulis status di Facebook. Ya Allah mak, pergi betulan maki. Rinduku itu dengan bikinan kue tak kalau mau lebaran. Rinduku biasa ada yang bikin buras, tapi tidak ada maki. Apa poin? Jadi orang tua itu emas. Lebih baik kehilangan uang 1 miliar daripada kehilangan satu orang tua. Itu makanya yang masih hidup orang tuanya, jaga lalu mereka. Memang jengkel ki kalau amor-amor, tapi sabar mami ki, mau dia apa? Waktu kecil ki saja, kalau kita flu, naisap itu hidung tak. Itu kalau sakit anak-anak toh, sakit flu. Ibu anak yang masih kecil ini, anak. Oh kemana kan? Itu biasa anak yang masih kecil kalau flu dihisap hidungnya. Sekarang kalau ada orang tua yang sudah umur 70 tahun, 80 tahun flu, kira-kira mau dihisap hidung? Mau dihisap hidungnya? Tidak akan bisa toh. Yang pertama mungkin jijik ki. Tapi itu toh bukti bahwa bagaimana kita menghargai orang tua. Jadi itu yang pertama. Saya kembali tadi, anak yang dimaksud di situ adalah bukan cuma anak kandung tapi anak angkat, termasuk anak asuh, anak bina. Yang kedua, amalan yang tidak pernah terputus pahalanya meskipun kita sudah meninggal, itulah yang disebut sedekatin jariyah, amal jariyah. Termasuk membangun masjid, membangun pesantren, membangun rumah tahfiz. Tapi ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau tidak cukup uangku bangun masjid? Bisakah saya dapat amal jariyah? Bisa. Kalau datang ke di masjid, kasih masuk uang, tidak mesti banyak. Biar 1.000 rupiah masukkan di celengan. Baru niatkan maki, mudah-mudahan ini menjadi amal jariyah. Gara-gara uang 1.000 bisa berdiri meneranya masjid. Gara-gara uang 1.000 itu jadi pasir, jadi tehel. Nah tempati orang sholat itu masjidkah? Ada tongi sumbang sita di situ. Meninggal ki nanti mengalir terus menerus pahalanya. Makanya saya biasa kurang setuju kalau ada yang bilang jangan makin cari uang banyak-banyak. Karena uang tidak dibawa mati. Cocok mi uang tidak dibawa mati, tapi kalau tidak ada uang kayak mungkin mati. Cocokkah? Siapa yang tidak suka begini? Kalau saya silakan cari uang banyak-banyak, tapi manfaatkan uang itu, kelolai. Ya, keluarkan zakatnya. Ada haknya orang lain di situ. Coba siapa, kalau ada orang tidak suka begini, suruh maki periksa di dokter. Siapa tahu kurang waras gitu. Apa ini Bu? Ini namanya Deutsch. Ini namanya cuan. Kalau uang dicerita, nah biar kapan itu cacinta yang mati hidup tongi. Cuma susah sekarang Pak. Kalau kaya ki, nah fitnah ki orang. Miskin ki, nah injak-injak ki orang. Kira-kira pilih mana? Kaya di fitnah, miskin diinjak-injak, pilih mana? Nomor 1, kaya dicerita, di fitnah, miskin diinjak-injak. 1 atau 2? Kalau saya lebih kupilih kaya biar tomak dicerita. Bayangkan itu, waktu pertama-tama aku itu kodong beli mobil,
Itu tetanggaku tidak berhenti bengkok mulutnya. Kenapa ku tahu? Karena ku lihat di spion. Masukku saja makin cemburui ke kodong. Karena bukan tonje mobil baru. Ku lihat di spion. Bilang aman Ustaz karena cerita tuh. Coba lihat Ustaz Solmed ya, Solmed beli rumah 80 miliar. Dicerita saya. Ini Ustaz Solmed ini Pak paling uang haram itu uang apa? Urusannya orang. Kasih kaya Tommy dirita supaya bisa jadi begitu. Jadi kalau natanya orang pilih mana kita Ustaz? Kaya kita cerita ki orang atau miskin kita injak. Lebih baik kaya kak cerita mama karya. Terserah kita. Daripada tidak punya apa-apa injak tongki orang. Ya, jadi cari uang banyak-banyak bawa mati. Tapi kalau bisa hidup sederhana seperti Nabi bagus lagi. Ya. Yang main dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang bukan cari uang, tapi yang dilarang adalah seke, kikiri galam, paku jambatan, lantang kacikoro. Yang main dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, amalan yang tidak pernah putus pahalanya sampai kita meninggal. Au ilmi yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau ada guru di sini, guru mengaji, Pak Ustaz Mustafa Jamal luar biasa, guru mengaji, mengajarkan anak-anak bagaimana bisa baca Quran. Ini luar biasa Pak, derajatnya jauh lebih tinggi. Nah, coba gara-gara ilmunya beliau, gara-gara ilmunya banyak orang pintar mengaji, meninggal nanti beliau ini mengalir terus menerus pahalanya. Coba, tapi Bu, kemudian ada satu saya mau sampaikan ke ini. Kalau pulang sebentar di rumah, karena berhubungan tadi dengan guru mengaji, jangan pernah alpa baca satu surah ini 30 ayat saja jumlahnya. Biar mengantuk paksakan diri tak baca. Apa itu Ustaz? Suratul minal Quran 30 ayat kata Nabi. Di dalam Al-Quran itu ada 30 ayat, ada satu surah 30 ayat. Siapa yang rutin baca setiap malam, khususnya kalau mau tidur, yashfa'u li sahibiha, nanti ketika dikubur dibuat nyaman kuburnya, ditolong oleh Allah dalam kuburnya. Apa itu? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah apa itu? Ustaz, tidak tahu kan mengaji? Belajar ki. Yang selalu bilang tidak bisa mak, saya belajar mengaji. Ketua mak, tidak ada gigiku. Makin tua orang makin penting belajar mengaji. Bagaimana caranya bisa dibaca surah Al-Mulk kalau tidak tahu ki mengaji? Ustaz, kan ada jianunya. Bacaan Latinnya bisa kubaca, beda tongi pahalanya itu. Saya dulu belajar mengaji susah. Satu huruf saya tanyakan sama guru, apa bacanya ini Puang? Nah bilang pergi mau dulu nangka kayu, kasih penuhi dulu kolang. Sudah itu baru saya tanya apa bacanya, dia bilang sah. Itu ji. Baru dulu guru mengeja guru mengaji masih mengeja. Alif puratena alif purawana i alif udah pernah A I U daratena dadarawana di dada penadu. Tidak ada begitu sekarang toh. Sekarang banyak metode yang diajarkan. Intinya belajar saja mengaji. Urusan pintar atau tidaknya di belakang pibaku urus. Yang penting belajar saja dulu. Karena kalau tak sangku-sangku cara tak mengaji dapat tonjaki pahala. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang pintar mengaji akan bersama dengan malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang mengajinya terbata-bata, wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun, tersendat-sendat. Alif alif la alif 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 la alif lam mim. Dapat 2 pahala kata Nabi, lahu ajran. Pahala capek dengan pahala mengajinya. Tidak ada ruginya toh. Dulu saya pernah waktu mengaji bukan cuma anak kecil. Mulai dari yang baru tumbuh giginya sampai merontok giginya kembali, itu yang saya ajar dulu. Tapi setengah mati.
Ada pernah orang saya ajar mengaji, susah tertutup bulunya. Saya bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Begini jadi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bilang, kenapa kayak begitu? Ternyata orang Sariawan. Tapi tidak apa-apa, yang penting semangat belajar saja membaca Al-Quran. Jadi saya simpulkan, satu, usahakan kalau ada anak yang kita bawa ke rumah, entah itu anak kandung atau bukan anak kandung atau anak kemenakan, didiklah anak itu dengan sebaik-baiknya supaya nanti kalau meninggal itu Tom yang doakan. Begitu orang tuanya mau disiksa, ada doanya anaknya, ampunilah dosa-dosanya orang tuaku, ampunilah dosanya orang yang mengasuhku ya Allah. Doanya itu yang datang dalam bentuk cahaya, tidak jadi dipukul oleh malaikat. Yang kedua, perbanyak berbagi, bersedekah, karena luar biasa itu Pak pahalanya sedekah. Kenapa banyak orang minta dikembalikan di dunia hanya untuk bersedekah? Laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya saya tahu bilang momi datang ajalku ya Allah, kembalikan saya ke dunia, tunda mi dulu. Apa nak Allah Ta'ala mau ku apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Saya mau sedekah. Tidak ada uang tak 100.000, 10.000 saja kasih masuk di masjid. Tidak ada 10.000, 2.000 saja. Tidak ada 2.000, 1.000. Tidak ada 1.000, 500 mau seke. Ustaz, bolehkah orang sedekah tidak pakai uang? Boleh. Apa itu? Senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum sama wajah saudaramu sedekah. Tapi banyak orang salah paham. Lewat kota amal di masjid, nah lupa bawa uang. Nah bilang, pernah bilang ustaz ke senyum sedekah, jadi senyum. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Asli Makassar tahu semua? Saya bacakan kisah satu sebagai penutup yang disebut Ayatul Qiyamah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, ada hikmah yang bisa kita petik. Jadi pernah terjadi dialog Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kana Siti Aisyah radhiyallahu anha mempo riban lakana tirimbattu mai Rasulullahi naku erok mamentengkan mari tunggungku nakana mo Rasulullahi empo makori batenu Aisyah nama mempo mo ribatena natulu sukmairi iya matin rotulingara mapalungan ribonggana na puru-puru sukmo janggokna nakapok salapammo lawarakna nakana mo pakmai na mambani mi Rasulullahi ampilari ummana nataena mo nabi Unumeram mamati je nikmatangku manaung rirupan Rasulullahi tak bang kami ritindrona nakanamu ya Rasulullahi apa kami nam masroma pa risi ritu matea nakana mo Rasulullahi uru-uruna ni eran nama lam pariballana namammina wammu anakna nanakana mo anron namanggena anakku ia todong kami nama seroma risi ritu matea punani panau murikalibong nani tambungi mo buta bija-bijanna aseng-asengna nani papi solam mori Allah Ta'ala si kuntu amalakna
nakanamu Rasulullahi oh Aisyah iya minneka minam masarru mapa risi ritu matea nakanamu Rasulullahi mapa risi duduwi antu matea punna alani jene nani palele ngasem motopi ari kalena makun rarimi masero dudu angkana ari-arian lalu wi ampelili topeku mapa risi duduiku saring batina masulup nyawaku punani tiriki mojene makun rarimi pole angkana jene dingin lalu tiriki yang mabamban duduiku saring batina masulup nyawaku punani sosorokmu makun rarimi pole angkana ari-ari lalu ang sosoroka mapa risi duduiku saring batina masuk nyawaku punna lebak moni jene nani pamange muripan rukuna maka nami pule nyawana tau matea angkana tiak lalu kitong koki rupangku naku cinik sai bone na balaku bija bijangku iya mami anne alloa kalek bakangku si cini iya mami anne alloa ku si salamu anggena allo kiamaka punani eramu makana mi pole nyawana tau mati ya angkana tiak lalu ki karu-karui ya irang ku pilang ngerisai sarana bone na berlaku bija bijangku makana mi pole angkana wow sari batangku wow bija bijangku wow anakku maku kami anakku tiak lalu ki parek bawang-bawangi anakku kika masih lalu ya anakku inakemu anne anak maklam pamata memoterang punani bulekmu mengerumi pole nyawana tau mati ya angkana wow sarik batangku wow bija-bijangku wow androngku wow anakku maku kam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونكه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجة خيرا من زوجته فاعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf Sampaikan oleh
Al-Ustaz Al-Mukarram Ahmad Rizki. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita tarik pelajarannya dan menjadi bekal di dunia dan di akhirat. Mewakili keluarga, kami mengucapkan banyak terima kasih dan semoga kita masih bisa dipertemukan di dunia dan di akhirat, dan semoga pula di yaumul hisab nanti kita kembali dibangkitkan bersama orang-orang yang dicintai kepada Sang Maha Cinta. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sam, kasih dulu 2 juta dulu, nanti di sana dulu lah. Dokumentasi. Sul, waspadain. Oke, di mana kalau sore kalau sini tidak ada di dalam.